Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi koordinasi yang baik antara Korlantas Polri, Basarnas, dan Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan atas kelancaran lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru 2018 yang telah menurunkan angka kemacetan lalu lintas dan juga kecelakaan. Ditemui usai rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian Perhubungan, Menteri PUPR, Basarnas, Kepala BMKG, dan Kakor Lantas Mabes Polri baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Sahat Silaban mengatakan, DPR RI mengapresiasi kinerja semua kementerian dan institusi yang telah berhasil menekan angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru 2018 lalu. Sahat Silaban menambahkan, keberhasilan tersebut tentunya dengan ada koordinasi yang baik antara setiap institusi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ke depan, ke tahun-tahun berikutnya bisa semakin memperkecil hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, sekarang ini tentunya kita sangat berbangga hati dan semangat, tapi itu juga sudah pasti atas kerjasama yang baik para mitra kami, para mitra Komisi 5. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae. Ia menilai pentingnya koordinasi yang baik antara setiap instansi dan kementerian dalam memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Ridwan Bae mendorong kementerian dan institusi terkait untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kita mesti apresiasi bahwa tahun ini tidak sebesar tahun lalu, baik itu angka kecelakaan maupun angka-angka yang sifatnya menghambat perjalanan. Tetapi yang menarik adalah BMKG, utamanya nelayan ya, tentang gambaran cuaca, ini mereka tidak bisa memiliki manakala mereka saat berada di laut atau lagi melaut. Nah itu yang harus menjadi pendalaman. Zikri Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor pajak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta untuk memastikan serapan wajib pajak dan melihat langsung proses pelayanan terhadap wajib pajak. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hafiz Thohir mempertanyakan masih rendahnya serapan pajak di kantor pajak besar di Jakarta, meski secara angka lebih baik dari tahun 2016. Menurut Hafiz Thohir, upaya kantor pajak dalam melakukan perluasan wajib pajak sudah maksimal, namun pencapaian target masih belum dapat terpenuhi. Hafiz Thohir berpendapat belum optimalnya pencapaian pajak baik pajak perorangan maupun perusahaan atau badan dikarenakan adanya permasalahan internal dan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Hafiz juga mengharapkan agar kantor pajak dapat lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada wajib pajak agar tidak ada wajib pajak yang dirugikan. Serapan pajak itu tidak melulu dari sana saja, ya. Artinya iklim investasi, industri dan juga pelaku bisnis, baik itu perusahaan dan perorangan juga harus kita pupuk sehingga mereka bisa memberikan kontribusi pajak yang 100% tadi. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan sidak kantor pajak merupakan salah satu upaya DPR RI dalam melihat secara nyata bagaimana negara dapat memenuhi target serapan untuk APBN. Heri Gunawan menyayangkan masih ada petugas pajak yang tidak cepat dalam menginformasikan kepada wajib pajak yang kelebihan bayar. Menurutnya, hal itu sangat penting agar wajib pajak tidak merasa kecewa karena telah melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak. Nah, kita ingin berbicara lebih realistis di sini. Kita berharap bisa mengetahui lebih jelas bagaimana pola-pola penetapan target suatu pajak penghasilan ataupun pajak terkait dengan kantor-kantor yang ada, khususnya kepada kantor wilayah yang tadi ada di Jakarta. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam sidang tahunan ke-26 Forum Parlemen Asia Pasifik atau Asia Pacific Parliamentary Forum di Hanoi, Vietnam baru-baru ini, delegasi Parlemen Indonesia bersama delegasi Parlemen Kanada saling bahu-membahu memperjuangkan penyelesaian kasus Rohingya di Myanmar dan mendorong kasus Rohingya menjadi salah satu poin dalam resolusi Hanoi.
Sidang tahunan ke-26 Forum Parlemen Asia Pasifik di Hanoi, Vietnam menjadi hangat ketika muncul perdebatan tentang perlu tidaknya kasus Rohingya menjadi bagian dari resolusi. DPR RI bersama Parlemen Kanada menjadi inisiator kasus Rohingya perlu jadi resolusi peserta sidang yang berasal dari 20 negara anggota. Bagi anggota delegasi DPR John Erizal, keputusan ini perlu diambil untuk menunjukkan permasalahan yang menimpa etnis Rohingya agar segera diselesaikan. Kanada dan kita melihat bahwa ini perlu ada resolusi khusus tentang Rohingya ini. Karena apa? Ini adalah masalah kemanusiaan. Jadi bukan hanya pendekatan masalah agama saja, tapi masalah kemanusiaan. Bagaimana sikap mayoritas terhadap minoritas. Dan ini juga kita pertanyakan di working group bagi negara-negara yang tidak sependapat ini menjadi resolusi. Bagaimana kalau ini terjadi di negara kita masing-masing? Nah, kita di Indonesia begitu sangat toleran terhadap saudara-saudara kita yang minoritas. Nah, oleh karena itu kita harus juga mengajak seluruh negara-negara EPPF ini juga harus memperhatikan minoritas gitu. Ia menambahkan, DPR sepakat dengan penjelasan delegasi Kanada yang dipimpin oleh Joseph A. Day yang menekankan temuan Komisioner Tinggi PBB bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan kepada etnis Rohingya, bahkan masuk kategori pembersihan etnis. Beranjak dari keprihatinan itu, sidang APPF pantas menjadikan isu ini sebagai resolusi. Usulan Indonesia dan Kanada tersebut mendapat tantangan dari Parlemen Cina, Vietnam, dan Laos, sehingga upaya menjadikan isu Rohingya sebagai resolusi terpaksa dimentahkan. Pada bagian lain, saat berpidato dalam pleno tentang sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan, John Erizal juga memaparkan tentang keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan zakat untuk kesejahteraan dan meraih tujuan-tujuan SDGs. Supporting Indonesia yang menarik lagi bukan hanya dari budget yang kita alokasikan, 20% untuk pendidikan, 5% untuk kesehatan, tapi juga melibatkan badan amil zakat. Ini luar biasa, 300.000 US dollar, memang angkanya tidak terlalu material, tapi ini sangat menyentuh. Artinya satu badan yang dikelola oleh masyarakat Islam tentunya ini ikut mensupport kegiatan ini. Dari Hanoi, Vietnam, Ibnur Khalid Yunus, TVR Parlemen melaporkan. Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.